Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa yang insyaallah Allah berkahi dan Allah rahmati, kembali lagi kita di Iqra, di mana program ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita akan belajar tahsinnya, kita akan belajar bacaannya, kita akan belajar huruf-hurufnya, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Insyaallah dengan belajar kita yang seperti ini mudah-mudahan dapat membantu pemirsa semuanya untuk bisa membaca Al-Quran lebih baik lagi tentunya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di surah Al-Mursalat ayat 46. Kita sudah masuk di penghujung surah Al-Mursalat, surah ke-77 di juz 29. Ini surah terakhir di juz 29, alhamdulillah. Kita akan masuk di surah ini di ayat 46 sampai nanti 50 atau sampai selesai surah Al-Mursalat. Dan seperti biasa pemirsa, sebelum kita memulai pembelajaran belajar membacanya, kita akan terlebih dahulu menyimak bacaan dari surah ataupun ayat tersebut. Nanti akan saya pimpin tentunya. Silakan pemirsa di rumah untuk bisa mengeluarkan Al-Qur'annya masing-masing. Atau mungkin yang menggunakan HP boleh kita buka aplikasi Al-Qur'annya sama-sama. Cari surah Al-Mursalat, itu surah ke-77 dari ayat 46 sampai ayat ke-50. Kita akan baca surah Al-Mursalat ayat 46 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Nah pemirsa, itu tadi bacaan yang insyaallah itu juga yang menjadi materi kita pada hari ini, menjadi bahan pelajaran kita pada hari ini. Nah sebelum kita masuk ke belajar membacanya ataupun belajar bacaannya seperti apa, kita akan terlebih dahulu mencoba mentadabbur atau mencoba mencari pembelajaran dari ayat yang tadi sudah kita baca. Nah, pada intinya surah Al-Mursalat ini yang kita baca di akhir surahnya. Dari awal itu kan menceritakan tentang bagaimana Rasul Allah itu didustai dan bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sebagaimana Allah mengulangnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, di ending dari surah ini tadi Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ini Allah memberikan statement ya, bahwa katakanlah kepada orang kafir, maksudnya kulu, makanlah, wa tamatta'u, bersenang-senanglah, qalilan, maksudnya qalilan itu artinya sebentar. Apa yang sebentar? Maksudnya kamu makanlah, kamu bersenang-senanglah, apapun lakukanlah, tapi itu cuma sebentar kata Allah. Karena itu hanya sekedar di dunia. Innakum mujrimun, wahai kamu orang-orang yang durhaka. Maka kedurhakaan itu bukan hanya dilihat bagaimana cara orang itu menghabiskan waktunya dengan dosa, tidak, tapi bagaimana orang itu menikmati dosa-dosanya. Maka Allah menggunakan kalimat makan dan bersenang-senanglah. Tamatta'u itu diambil dari kalimat mata' itu artinya kesenangan, ni'mah, nikmat. Jadi bersenang-senanglah, makan dan bersenang-senanglah kata Allah. Tapi itu cuman qalilan, sebentar.
Maka di dunia yang sebentar ini Allah mengatakan kepada orang-orang mujrimun, artinya orang-orang yang durhaka, makan dan bersenang-senanglah. Udahlah, have fun, udah habiskan, kata Allah. Maka seperti ini kadang-kadang kalau kita berpikir, ada orang-orang yang semasa hidupnya itu jauh dari Allah tapi hidupnya senang-senang, have fun. Kita lihat Instastory-nya setiap hari bersenang-senang terus, kok tidak ada rasa susah sebagaimana orang-orang yang pada hari ini mungkin banyak orang-orang beriman tapi masih susah, ataupun kita yang biasa-biasa saja tidak sebagaimana orang-orang tersebut bersenang-senang. Nah, maka Allah mengatakan makan dan bersenang-senanglah, karena memang itu adanya. Allah itu selalu memberikan kenikmatan ataupun rezeki itu tidak memandang sebenarnya. Allah itu tidak pernah memandang seseorang itu bermaksiatkah, orang itu berimankah, ataupun orang itu yang taat ataupun yang jauh dari ketaatan. Allah tidak pandang itu semua. Allah tetap berikan rezeki, Allah tetap berikan kenikmatan, sebagaimana Allah memberikan makanan juga. Allah jamin juga rezeki hewan-hewan yang melata, semut segala macam, itu Allah sudah janjikan rezekinya, apalagi manusia. Itu surah Hud ayat ke-6. Ya, surah Hud ayat ke-6 Allah sudah mengatakan. Artinya semua pasti Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Dan bahkan khusus buat orang-orang yang lalai, ya, khusus buat orang-orang yang mujrimun, kata Allah tadi, orang-orang yang mendurhakai Allah, Allah berikan kesenangan, Allah berikan kenikmatan. Itu namanya istidraj. Ada tuh di surah Al-An'am, Allah mengatakan orang-orang yang berdosa itu Allah bukakan pintunya, pintu kenikmatan dari langit dan dari bumi. Bayangkan, Allah bilang kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, ada orang-orang yang jauh dari Allah itu yang Allah bukakan pintu rezekinya, yang dari langit dan dari bumi Allah bukakan semuanya, sehingga dia lupa, sampai dia lupa. Nah, itu namanya istidraj. Surah Al-An'am itu ada. Makanya Allah mengatakan seperti itu. Barulah Allah mengatakan wailul yauma idzil lil mukadzibin. Allah ulang lagi kalimat yang sama, ayat yang sama, kata-kata yang persis mirip. Wailul yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Nah, jadi sebenarnya ya hal yang menurut kita enak, menurut kita nikmat selama di dunia ini, sehingga kita lupa barangkali bahwa adanya akhirat, adanya hari akhir, adanya hari hisab, adanya hari pengadilan, itu sebenarnya itu cuman qalilan, kata Allah. Qalilan itu sedikit, teman-teman, sedikit pemirsa ya, hanya sedikit sekali. Barulah nanti wailul yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat 48-nya Allah mengatakan wa idza qila lahumurka'u, apabila dikatakan kepada mereka irka', artinya irka'u itu artinya rukuklah. Maksudnya apa? Salatlah, sembahlah Allah, beribadahlah kamu. La yarka'un, tapi mereka tidak sujud. Jadi orang-orang yang diperintahkan kepadanya untuk salat tapi mereka tidak salat, itu sudah ada contohnya. Allah ulang lagi kalimatnya, wailu yauma idzil lil mukadzibin, bagi orang-orang yang diperintahkan untuk ruku, untuk salat, untuk ibadah, tapi mereka tidak mau ruku, tidak mau salat, tidak mau ibadah, maka celakalah pada hari itu, kata Allah, bagi mereka yang mendustakan kebenarannya. Saya sering menyampaikan hal ini ya pemirsa, kalau Allah mengatakan mendustakan kebenaran itu maknanya sangat luas. Sangat luas apa? Artinya dia mendustai tentang perintah-perintah Allah, mendustai kebenaran-kebenarannya, mendustai para nabi yang Allah turunkan, ya, bahkan mendustai orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Tidak hanya tentang mendustai orang-orang, ya, tidak hanya mendustai Allah saja, tapi dia mendustai orang-orang yang memberikan nasihat kepada mereka. Bayangkan seberapa lama kita hidup di dunia, misalnya saya 25, berarti dalam satu hidup saya ini, 1 bulan saya itu minimal 4 kali saya mendengarkan nasihat dari sholat Jumat, mendengarkan khotib. Kalikan 4 kali 12, ya, kali 12 itu 48 kali dalam 1 tahun minimal saya mendengarkan nasihat dari khotib, dari khutbah Jumat. Belum lagi ditambah khutbah Idul Fitri, Idul Adha,
50 kita genapkan. 50 dikalikan 25 saya hidup selama saya hidup ini mendengarkan nasihat. Nah, kalau saya tidak masih jauh dari Allah, sudah berapa banyak orang yang menasihati saya selama saya hidup, itu yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Bukankah pada hari ini ada orang yang memberikan nasihat kepadamu, ada orang yang bercerita tentang akhirat kepadamu, ada orang yang bercerita tentang Allah, tentang dunia, tentang hari kiamat nanti kepadamu, tapi kemana? Itu yang nanti Allah pertanyakan. Maka Allah mengatakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Baik itu ada ibu kita atau ayah kita yang memberikan nasihat kepada kita, atau mungkin guru kita, atau bahkan teman kita yang memberikan nasihat kepada kita, itu semuanya orang yang menyampaikan kebenaran. Kalau kita dustakan kebenaran tersebut, berarti kita mendustakan mereka. Kita mendustakan pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka. Yang dimana pesan-pesan tersebut pun akar dasarnya datang daripada Allah. Kenapa saya bilang mendatang daripada Allah? Mereka mengambil informasi tersebut dari Al-Quran, dari hadis, dari nasihat-nasihat, yang dimana semuanya merujuk kepada ilmu-ilmu Allah. Dan kalau kita fikir-fikir, tidak mungkin Allah yang memberikan nasihat langsung kepada kita. Pasti Allah turunkan perantaranya. Mungkin lewat orang tua, mungkin lewat orang yang berceramah, nasihat-nasihat lain dan lain sebagainya. Maka itu semua penyampaian kebenaran. Disampaikanlah kebenaran melalui lisan-lisan orang tersebut. Kalau kita mendustakan, berarti kita mendustakan apa yang Allah turunkan kepada kita, apa yang Allah sampaikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan. Baru di akhir ayatnya, di ayat 50-nya, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Kalau udah Al-Quran pun tak mau bahasanya, kalau seperti itu ya. Kalau udah Al-Quran pun mereka tidak mau ikutkan, kitab mana lagi yang bisa mereka ikutkan? Kalaulah Islam ini sudah menyampaikan, syariatnya sudah disampaikan, tapi mereka tidak mau ikuti, maka ajaran siapa lagi? Sudah Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis-hadisnya, tapi kita tidak mau mengikuti, Nabi mana yang kita ikuti? Kalau ada seorang yang diperintahkan irka' sujud, tapi dia tidak ruku, tapi dia tidak mau ruku, diperintahkan sujud, tapi dia tidak mau sujud, maka mungkin nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Entah siapa yang mereka jadikan nabi, jadikan nabi dalam hidupnya. Maka ini yang harus jadi pertanyaan kita. Baik, mungkin itu saja tadabbur kita pada hari ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan bacaan Al-Qurannya, akan kita bedah sama-sama. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di sini insya Allah. Setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Nah, kita akan belajar yang tadi sudah kita baca sama-sama tadi. Nah, ini yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan seperti biasa, di Iqra itu kita menggunakan metode CSBA belajarnya ya. Cara santri belajar aktif. Metode ini mengharuskan pemirsa di rumah mengulang apa yang saya sampaikan lebih sering. Jadi lebih sering mengulang, karena pengulangan demi pengulangan akan mempermudah kita dalam belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran ini tentang siapa yang lebih sering membacanya, siapa yang lebih sering mengulang-ulang bacaan tersebut, maka itulah yang akan lebih cepat dalam belajar bacaannya. Jadi ini hanya masalah siapa yang lebih terbiasa saja. Oke, jadi saya akan baca terlebih dahulu, nanti pemirsa ikuti, baru kita bahas sama-sama hurufnya, tajwidnya, dan lain sebagainya. Kita masuk ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u. 1, 2, 3. Kulu wa tamatta'u
Oke, yang perlu diperhatikan pertama, ini merupakan huruf mim ya. Watama di sini. Ya, jadi watama. Memang tulisannya seperti ini, tapi bisa juga ditulis seperti ini. Ta. Nah, bisa seperti ini. Bisa mimnya seperti ini. Ya. Tapi juga bisa seperti yang di bawah ini. Ini mim juga. Jadi kalau ketemu ada garis yang secuil seperti ini, ya, ini huruf mim. Watama. Jadi di sini watama, barulah kita masuk ke huruf ta. Huruf ta-nya ini memiliki tanda tasydid, pemirsa. Ya, tanda tasydid itu seperti ini. Kalau dulu waktu saya masih kecil ngaji, guru ngaji saya bilang ini tanda sabdu. Nah, tanda ini mengharuskan kita bunyi dari huruf tersebut kita tahan, baru kita lepaskan. Kita gandakan bunyinya, ada 2 bunyi dari huruf tersebut. Contoh ini huruf ta memiliki tasydid. Jadi bacanya seperti ini. Watama, ini saya berikan contoh ya. Jadi bunyi dari huruf tersebut kita baca ada 2 bunyi, ya, ada 2 bunyi. Mat, ya, di sini mat ta. Jadi bunyi yang pertama adalah bunyi huruf tersebut sukun atau bunyi huruf tersebut mati. Jadi mat, ya, seperti itu, mat ta. Barulah bunyi yang kedua itu sesuai harokatnya. Mat ta, seperti ini, ya. Jadi itu kalau dia tasydid. Jadi setiap huruf yang tasydid ditekan, mat ta, tekan, tahan. Dia masuk, ini ditekan, ditahan dulu, baru dilepaskan. Mat ta, ada 2 bunyi jadinya. Bunyi yang pertama at, bunyi yang kedua ta. Mat ta. Dan konsep ini berlaku untuk semua huruf yang bertasydid. Oke, kita lanjut. Kulu wa tamatta'u. Kemudian di sini kita bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini, pemirsa, berbeda dengan huruf alif ataupun hamzah. Jadi tidak boleh kita baca kulu wa tamatta'u, tapi kulu wa tamatta'u, ta'u, huruf ain. U, ya. U. Berbeda dengan a, i, u. Alhamdulillahi rabbil Nah, itu menggunakan huruf ain. An'amta, ya, an'amta. Nah, ini juga sama. Watamatta'u, bukan watamatta'u, tapi watamatta'u. Qul a'u. Nah, itu huruf ain, ya, berbeda dengan huruf hamzah ataupun alif. Kulu wa tamatta'u. 1, 2, 3. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum. Nah, ini yang pertama yang harus kita perhatikan adalah huruf qaf. Huruf qaf berbeda dengan huruf kaf. Qu. Berbeda dengan kakiku, bukan kakiku tapi kokiku. Pakai huruf qaf ini. Kalau kaf itu seperti ini. Nah, pakai kaf, kalilan. Nah, tapi ini qaf. Kalau qaf itu ko, tidak boleh ada ka. Kalilan beda, bukan kalilan. Makanya kalau kita dalam membaca Al-Quran atau berbahasa Arab, bukan rizki, tapi rizqi. Oke, rizqi. Nah, seperti itu. Kulhu bukan kulhu, berbeda. Qaf dengan kaf. Qoqiqu, qoqiqu, qoqiqiquku, ako, iqo, uko. Berbeda dengan kakiku, kakak, kiki, kuku. Qalilan, ini lannya ada tasydid, ya. Oke. Kulu wa tamatta'u qalilan. 1, 2, 3. Kulu wa tamatta'u
tamatta'u qalilan innakum. Inna, di sini huruf nunnya tasydid. Ingat tadi sudah kita bahas huruf yang tasydid itu kita masuknya ditekan, ditahan, baru dilepaskan. Inna, oke? Qalilan innakum. 1, 2, 3. Qalilan innakum. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Di sini pemirsa, huruf jim itu sukun ataupun jimnya mati. Maka huruf jim ini kalau dia sukun atau jimnya mati, huruf tersebut memiliki qalqalah. Ingat, huruf jim kalau dia sukun maka dia memiliki sifat qalqalah. Artinya qalqalah itu memantul. Muje, aje, ije, uje, ije, aje. Jadi huruf jim itu salah satu huruf yang memiliki sifat qalqalah. Huruf yang memiliki sifat qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, po, kof. Atau biasa guru saya dulu mengajarkan baju di toko. Ba, jim, dal, po, kof. Ya, baju di toko. Ingat itu untuk mempermudah kita. Muje, oke? Mujrimun, innakum mujrimun. Oke, kita baca ayat 46 dari awal sampai akhir. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. 1, 2, 3. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Oke, ayat 47. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailun. Oke, coba 1, 2, 3. Wailun. Jadi cara bacanya jangan kita baca wai tapi wai, bukan wailun. Bukan wai tapi wai. Tidak boleh kita dipanjangkan atau diayunkan. Wai tapi wai. Nah, seperti itu cara bacanya. Wailun. Lun itu harus jelas. Wailun, tidak boleh wailun. Lun, tapi lun langsung ya, tidak panjang. Lun, berbeda, bukan seperti itu, tapi wailun, langsung lun, langsung masuk ke seperti itu. Wailun, 1, 2, 3. Wailun. Nah, di sini setelah tanwin ini pemirsa, kita bertemu dengan huruf ya. Maka di sini terjadi yang namanya idgham bi gunnah. Idgham itu artinya melebur. Melebur. Nah, kalau dia melebur artinya lunnya tidak kita baca lagi, dia langsung pindah ke huruf ya. Makanya kalau di sini itu diberikan tanda bantu tasydid. Ada tasydid pada huruf ya-nya. Padahal kalaupun tidak ada tasydid pada huruf ya-nya, itu tidak masalah. Tetap bacanya wailui. Kenapa ditambahkan tasydid? Ini adalah gaya penulisan Arab dari cetakan Indonesia. Nah, salah atau tidak? Tidak salah, hanya gaya penulisan saja. Ingat, bacaan Al-Quran itu yang penting adalah cara membacanya seperti apa. Bacaannya sama atau tidak. Biasanya memang kalau yang dari Indonesia, terus dari daerah Pakistan, Indonesia itu maksudnya Southeast Asia ya, seperti itu ya, maksudnya daerah Asia Tenggara, biasanya seperti ini juga. Dan juga daerah India ataupun Pakistan, Bangladesh. Nah, biasanya tulisannya, gaya penulisannya hampir mirip ataupun sama ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau gaya penulisan yang dari Arab, Madinah dan lain sebagainya, itu dia biasanya tidak ada tasydid. Langsung saja, ya-nya tidak perlu tasydid karena bacaannya sudah idgham. Jadi wailui, bacanya seperti itu memang. Tidak ada tasydid pun bacanya tetap wailui. Bukan wailun yauma, tapi
wailu yauma. Jadi seolah-olah ada tasydid. Namanya idgham. Idgham ingat artinya melebur. Tidak lagi dibaca seperti itu, langsung pindah ke huruf selanjutnya. Wailu yauma idzin. 1 2 3. Wailu yauma idzin. Yauma juga dibaca yau. Tidak boleh kita baca yau tapi yau. Jangan kita baca wailu yauma tapi yauma. Yau langsung masuk yau, bukan yau. Wailu yauma idzin. 1 2 3. Wailu yauma idzin. Yaumai. Di sini i-nya harus kita baca dengan jelas. Yaumai. Jangan kita baca yaumai, mai, tapi mai. Yaumaidzin. Yaumaidzin. Seperti itu ya. Wailu yaumaidzin. 1 2 3. Wailu yaumaidzin lil mukadzibin. Nah, ini juga sama, kita bertemu dengan idgham bi gunnah yang lainnya, idgham bila gunnah. Nah, ini namanya idgham bila gunnah juga. Idzin ya, di sini huruf dzalnya itu tanwin ya. Setelahnya bertemu dengan huruf lam. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau gaya penulisan Indonesia ataupun di daerah dan juga di India, Pakistan itu biasanya ada tasydid seperti ini. Ada tasydidnya seperti ini. Wailu yauma idzin. Jadi bacanya yauma idzil. Yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzil. Lihat ada tasydidnya. Nah, seperti itu. Namanya bacaannya idgham bila gunnah. Kalau yang tadi idgham bi gunnah, ini bila gunnah. Ada perbedaannya, nanti kita bahas. Yauma idzil lil mukadzibin. Lil mukadzibin. 1 2 3. Lil mukadzibin. Nah, yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah huruf dzal. Yauma idzin itu menggunakan huruf dzal. Bukan zai, tapi zal. Zai berbeda dengan zal. Ini huruf zal, ini huruf zai. Nah, seperti itu. Ya, berbeda. Yang satu zazizu, yang satu zazizu. Huruf zai itu mudah pengucapannya, sebagaimana kita mengucapkan huruf Z dalam bahasa Indonesia. Wailu yaumaidzin, bukan yaumaizin. Izin berbeda. Ya, jadi yaumaidzin bukan izin. Cara mengucapkan huruf dzal, ujung lidah kita bertemu dengan gigi seri atas. Za, zi, zu. Jadi ujung lidah bertemu gigi seri atas. Za, zi, zu. Oke, berbeda dengan zai. Zazizu. Ya, berbeda. Ini huruf dzal. Wailu yauma idzin. Jadi langsung pindah. Yauma idzil lil mukadzibin. Lil mukadzi, ingat huruf dzal. Mukadzi. Jadi ditahan mukadzi. Huruf dzal tidak perlu digigit lidahnya, bukan, tapi nempel saja. Mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kita baca ayat 47, 1 2 3. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sekali lagi, 1 2 3. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke, kita pindah ke ayat selanjutnya, ayat 48.
Wa idza qila lahumurka'u. 1, 2, 3. Wa idza qila lahumurka'u. Oke, yang perlu diperhatikan pertama adalah wa idza di sini ini zalnya panjang pemirsa. Ya. Tadi kan kita sudah bahas huruf zal. Nah, sekarang kita bahas panjang. Kenapa ini bisa menjadi panjang? Ini akan kita bahas sedikit ya mengenai dasar dari panjang sebuah huruf. Namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Panjang itu artinya mad. Istilahnya mad itu panjang ya. Nah, panjang pendek dalam bacaan mad. Nah, di sini kita akan belajar mad tabi'i. Oke, kita akan belajar mad tabi'i atau yang biasa dikenal dengan mad asli. Mad asli. Oke? Nah, di situ. Wa idza ya, wa idza ini mad tabi'i atau mad asli. Kenapa? Karena huruf ini pemirsa dia berharokat fathah a. Setelahnya ada alif yang berdiri ataupun hamzah yang berdiri setelahnya di sini. Nih, dia kan ke atas nih, fathah, harokatnya ke atas. Kemudian dia ada alif setelahnya. Itu alasannya. Nah ya, seperti itu. Jadi kalau huruf berharokat fathah, setelahnya ada alif ataupun hamzah, maka dia menjadi panjang. Sama seperti ini, la. Ini ada lam nih, ini huruf lam. Ya, fathah. Setelahnya ada alif, atau yang biasa kita kenal dengan lam alif seperti ini. Maka dia karena ada alif bacanya menjadi panjang. Nah, itu rumusnya. Kalau huruf berharokat fathah, misal huruf ta. Ini fathah. Setelahnya ada alif. Karena huruf ta itu bisa disambung, jadi alifnya bisa berdiri di sini. Nih. Jadi karena huruf ta ini ada alifnya, maka ta ini juga menjadi huruf yang panjang. Kalau zal kenapa dia tidak bisa bersambung? Kenapa tidak disambung alifnya? Karena memang huruf zal itu setelahnya tidak bisa disambung. Oke, berbeda dengan huruf lam, huruf ta, huruf ba, misalnya huruf ba. Nah, huruf ba fathah kasih alif, maka dia menjadi panjang. Oke, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas ya mengenai panjang pendek dan tentunya ayat-ayat yang selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa, alhamdulillah kembali lagi kita di Iqra. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita bahas mengenai panjang dan pendek ya. Jadi tadi kita bahas kalau huruf yang berharokat fathah, contoh seperti zal ini, setelahnya ada alif, maka dia menjadi panjang. Namanya adalah mad tabi'i ya. Nah, kita akan bahas mad tabi'i itu sebenarnya bukan hanya yang fathah ataupun a, tapi a, i, u juga ada. Jadi seperti ini rumusnya. Kalau sebuah huruf ya, misalnya kita ambil contoh itu huruf ya misalnya. Kita ambil contoh huruf ya ya. Nah, sebuah huruf ya, kalau dia berharokat fathah tadi sudah kita bahas, setelahnya ada alif. Nih kita tambah alif setelahnya. Maka dia menjadi panjang, 2 harokat. Nah, panjangnya 2 harokat. Ini kondisi pertama, ya. Apabila dia a, setelahnya ada alif ataupun hamzah yang berdiri, itu dia menjadi panjang 2 harokat. Kondisi yang kedua gimana? Kondisi yang kedua, apabila huruf tersebut kasroh, i, setelahnya ada huruf ya lagi. Ada huruf ya mati. Nah, ada huruf ya mati, maka dia menjadi panjang 2 harokat. Kalau i, ya, ya,
yi, seperti itu bacanya. Kondisi yang ketiga, apabila huruf tersebut u, setelahnya ada waw sukun atau waw mati. Nah, jadi 3 kondisinya. Ini mad tabi'i atau mad asli. Apabila huruf tersebut panjang 2 harokat, apabila huruf tersebut memiliki harokat fathah a, setelahnya ada alif, maka dia panjang. Ya. Kemudian apabila huruf tersebut kasroh atau i, setelahnya bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Yi. Kemudian apabila huruf tersebut dhammah atau u, setelahnya bertemu dengan waw sukun. Yu. Jadi seperti itu. 3 kondisinya. Apabila fathah bertemu alif, apabila kasroh atau i bertemu ya sukun, apabila dhammah atau u bertemu dengan waw sukun. Maka ada 3 kondisinya. Ini kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Hanya 3 ini saja yang menjadikan dasar sebuah panjang dari bacaan Al-Quran ataupun bacaan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini kita lihat ada panjang ya 2 harokat. Wa idza, panjang dia 2 harokat. Qi-nya menjadi panjang 2 harokat karena huruf qaf berharokat kasroh, i, setelahnya ada ya mati. Jadi qi-nya panjang. Wa idza qi, wa idza qi. Nah, itu panjang. Panjangnya hanya 2 ketukan atau 2 harokat saja. Wa idza qila lahumurka'u. Lahu di sini ha menggunakan ha besar. Jadi kita baca lahu, bukan lahu, tapi lahu. Ha hi hu. Wa idza qila lahu la lahumurka'u. Ingat ini ha, bukan ha. Ada 2 dia. Ada ha, ada ha. Ada ha besar, ada ha kecil. Ha hi hu dengan ha hi hu. Berbeda ya. Jadi ini bacanya lahu, lahumu, lahumu. Wa idza qila lahumu, lahumu, lahumur. Lahumurka'u, lahumurka'u. Ingat, ini huruf kaf, setelahnya ada huruf ain. Huruf ain. A, i, u. Dan huruf ain ini setelahnya ada waw mati atau waw sukun tadi. Jadi bacanya huruf ain itu panjang 2 harokat. Wa idza qila lahumurka'u, lahumurka'u. Oke. Coba kita baca dari wa idza sampai ka'u. Oke. Wa idza qila lahumurka'u. 1 2 3. Wa idza qila lahumurka'u. Oke, kita lanjut. La yarka'un. 1 2 3. La yarka'un. Yar di sini huruf ro itu pemirsa belum saya sampaikan ya. Huruf ro itu merupakan huruf yang tebal. Contoh lahumur itu tebal. La yar itu tebal juga. Tadi lahumur ka'u, la yarka'u. Nah, ro-nya itu merupakan huruf ro yang tebal. Karena ada ro yang biasa saja atau ro tipis. Itu kalau dia i, ri atau ir. Nah, kalau dia ro, ru, ar, ur, nah itu dia agak tebal. Jadi tidak ada ra, tapi ro. Oke? La yarka'un. 1 2 3. La yarka'un. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. 1 2 3. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Ka'u di sini panjang 2 harokat. Masuk ke yarka'un tidak lagi menjadi 2 harokat tapi berubah menjadi 4 harokat. Yang tadi hanya sekedar mad tabi'i saja atau mad asli saja, berubah dia menjadi namanya
mad arid lisukun. Arid. Ya, mad arid lisukun. Di sini la yarka'un, berubah dia menjadi 4 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi kita ambil pertengahan saja, 4 harokat. Kenapa? Jadi apabila mad tabi'i yang tadi sudah kita bahas atau mad asli berada pada ujung kalimat atau ujung ayat sehingga kita menghentikan bacaannya, ataupun kita artinya mewakafkan bacaan tersebut. Wakaf itu artinya berhenti. Kita berhenti pada kalimat tersebut. Yang tadi mad tabi'i menjadi mad arid lisukun. Oke, kalau mad tabi'i berada pada akhir sehingga kita menghentikan bacaannya. Tidak harus pada akhir sebenarnya. Setiap kita menghentikan bacaan yang ada mad tabi'inya, maka berubah dari mad tabi'i tadi menjadi mad arid lisukun. La yarka'un. Kita coba baca 1, 2, 3. La yarka'un. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. 1, 2, 3. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ayat 39. Nah, ini sama sebenarnya dengan ayat 37 tadi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu, ingat di sini wailu ya. Ini ada idgham bi gunnah. Wailu ya, wailu ya, wailu yawma idzin. 1, 2, 3. Wailu yawma idzin. Oke, kita lanjutkan. Yauma idzil lil mukadzibin. Ingat pemirsa, ini kita menggunakan di sini kita bertemu dengan huruf dzal. Jadi za, zi, zu, az, iz, uz, azza, azzi, azzu. Jadi mukadzi, mukadzi. Oke? Wailu yauma idzi, zi, yauma idzil lil mukadzi, mukadzibin. 1, 2, 3. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke, kita pindah ke ayat terakhir pada ayat pada surah ini, yaitu ayat 50. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi. 1, 2, 3. Fabi ayyi. Ingat, huruf alif atau hamzah itu harus jelas. Tidak boleh kita baca fabi ayyi, fabi ayyi, tapi fabi a, fabi ayyi, fabi ayyi. 1, 2, 3. Fabi ayyi. Dan di sini huruf ya-nya ada tasydid. Ingat, kalau huruf yang memiliki tasydid kita tahan, kemudian baru kita lepaskan ya. Fabi ayyi, fabi ayyi. 1, 2, 3. Fabi ayyi hadisin. Oke, fabi ayyi hadisin. 1, 2, 3. Fabi ayyi hadisin. Hadi, ha di sini menggunakan huruf ha yang kecil. Tadi kita sudah bahas tentang ha yang besar. Nah, ini ha yang kecil. Cara bacanya ha, hi, hu. Ha, ha, hi, hi, hu, hu. Ah, ih, ah, ha, ah, hi, ah, hu. Oke? Jadi ini huruf ha kecil, bukan ha besar. Tidak boleh kita baca fabi ayyi hadi,
hadi, bukan, tapi hadi, hadi. Fabi ayyi hadi, hadi, oke? Ha. Kemudian di sini kita bertemu dengan huruf dal. Nah, ini huruf dal itu sebagaimana kita menyebutkan huruf D dalam bahasa Indonesia. Dadidu, bukan dadidu, tapi dadidu, hadi, hadi. Fabi ayyi hadisin. Oke? Hadi. Nah, di ini pemirsa, dia mat tabi'i. Tadi sudah kita bahas. Dia berharokat kasroh, i, kemudian setelahnya ada ya sukun. Fabi ayyi hadi, fabi ayyi hadi. Dua harokat dia. Tidak boleh kita baca fabi ayyi hadisin, tapi fabi ayyi hadisin. Fabi ayyi hadisin. 1, 2, 3. Fabi ayyi hadisin. Kemudian di sini ada huruf sa. Oke, ada huruf sa. Huruf sa di sini pemirsa, dia berbeda dengan huruf sin. Jadi bukan sa si su, tapi sa si su. Fabi ayyi hadisin, hadisin. Sa si su su. Oke? Jadi berbeda antara sa dengan sin. Kalau sin itu tulisannya seperti ini. Dan bacanya juga seperti S dalam bahasa Indonesia. Sa si su. Ada juga yang namanya shin. Nah, ada juga yang namanya sod. Ada juga, nah kalau yang ini itu sa. Ini perbedaannya seperti ini. Kalau sin, sa, si, su, sa, si, susu seperti ini tulisannya bergelombang, ada sampannya, tapi tidak ada titiknya. Kalau yang ini shin, shin yang ini, dia bergelombang, ada sampannya, titiknya 3. Sya, shi, shu, syasya, shi, shu. Nah, kalau yang ini sod, bergelombang, tapi awalnya agak ada lengkungan seperti ini ya. Nah, ini sod, so, si, susu. Oke? Nah, yang kita bahas pada hari ini, yang tadi kita ketemu, di sini namanya sa. Sa, si, susu. Dia ada sampannya, ada titik 3, tapi tidak bergelombang. Ingat, sa, si, su. Ini 4 ini yang mirip. Jangan sampai tertukar ya. Sa, si, su. Huruf sa berbeda dengan sin. Sa ujung lidah bertemu gigi seri atas, sama seperti zal makhorijul hurufnya. Sa si su, sa si susu, as si asu. Oke? Itu huruf sa. Jadi hadisin, hadisin, hadisin. 1, 2, 3. Fabi ayyi hadisin. Nah, selanjutnya kalau disambung, hadisin ini berubah menjadi hadisim. Hadisim. Kenapa? Lihat di sini ada tanda mim nih. Nah, saya jelaskan kenapa ada tanda mim di sini. Jadi, apabila tanwin in ya, an, in, un ya, ada tanwin di sini bertemu dengan huruf ba, tanwin ini tidak lagi kita baca in, tapi kita baca im. Ingat, kalau nun sukun, nun mati, dan juga tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ba, nama hukumnya adalah iqlab. Oke, namanya adalah iqlab. Oke, iqlab. Apabila tanwin ataupun nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ba, namanya iqlab. Cara bacanya hadisin menjadi hadisim bima, hadisim ba'dahu. Oke, namanya adalah iqlab.
Fabi ayyi haditsim ba'dahu. 1, 2, 3. Fabi ayyi haditsim ba'dahu. Ba'dahu. Hu-nya panjang 2 harokat. Lihat ada dhammah, ekornya ke atas seperti ini. Seperti ini dia, maka dia kita baca panjang, hu 2 harokat. Tapi kalau dia ekornya ke bawah, maka ini pendek, tidak perlu kita panjangkan. Karena di sini ekornya ke atas, kita panjangkan. Ba'dahu yu'minun. Ba'dahu yu'minun. Ini hamzah ya pemirsa. Di atas waw ini ada hamzah. Jadi di sini yu'minun. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. 1, 2, 3. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Oke pemirsa, kita akan coba dari awal ya. Kita akan coba dari awal ayat 30, ayat 46 sampai nanti ayat ke-50. Kita akan coba review ataupun kita mengulang apa yang kita pelajari pada hari ini. Ayat 36. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. 1, 2, 3. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. 47. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. 1, 2, 3. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ayat 48. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. 1, 2, 3. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. 49. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. 1, 2, 3. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ayat 50 terakhir. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. 1, 2, 3. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya pribadi ataupun untuk pemirsa di rumah dimanapun pemirsa berada. Baik yang nonton di televisi ataupun yang live stream di YouTube kita TVRI Kalimantan Barat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah hari ini walaupun singkat, ini adalah proses terbaik kita menjadi manusia, kata Rasulullah SAW. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Pamit undur diri, saya mewakili sahabat kerja yang bertugas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.